Perkenalkan, nama saya Ferawati dengan NIM 11 Manajemen A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang berjudul pembuatan dan deployment model data science. Jadi di sini saya mengambil topik yang berjudul lead scoring, yang artinya proses untuk menilai dan memberi peringkat prospek atau leads berdasarkan potensi mereka untuk menjadi pelanggan. Jadi di sini ada 9 langkah-langkah. Yang pertama yaitu data loading, yang kedua data exploration, yang ketiga data cleaning, yang keempat data wrangling, yang kelima data splitting, yang keenam feature engineering, yang ketujuh model training, yang ke-8 model evaluation, dan yang ke-9 data visualization. Berikut adalah link dataset dan link Google Colab yang sudah saya lampirkan di slide ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang data loading. Data loading adalah awal yang penting dalam proses ini karena data loading berisi tentang berbagai prospek seperti demografi, perilaku, dan interaksi mereka dengan bisnis. Kualitas data loading akan mempengaruhi kualitas model lead scoring karena apabila data yang dimuat tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten, maka model lead scoring yang dihasilkan juga tidak akan akurat. Ibaratnya data loading adalah fondasi dari proses ini. Yang kedua ada data exploration. Data exploration ini membantu dalam memahami karakteristik data prospek dan mengidentifikasi pola yang relevan untuk lead scoring. Grafik-grafik yang dihasilkan memberikan wawasan berguna untuk merancang strategi lead scoring yang lebih efektif, seperti menangani nilai yang hilang, merancang sistem skor, dan memilih fitur yang relevan. Jadi menangani nilai yang hilang ini seperti mengidentifikasi dan menangani kolom dengan nilai yang hilang agar model lead scoring lebih akurat. Dan merancang sistem skor seperti menggunakan informasi dari distribusi fitur numerik dan kategorikal untuk menentukan bobot atau skor yang tepat untuk setiap fitur. Dan yang terakhir memilih fitur yang relevan, seperti menggunakan correlation matrix untuk memilih fitur yang paling informatif dan menghindari redundasi data dalam model lead scoring. Yang ketiga ada data cleaning. Dengan membersihkan data, kita dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan efektivitas model lead scoring sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam strategi penjualan dan pemasaran. Yang keempat ada data wrangling. Data wrangling memungkinkan kita untuk mengeksplorasi data dari berbagai perspektif dan menemukan pola tersembunyi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Data wrangling ini dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pemodelan lead scoring, seperti one-hot encoding untuk data kategorikal, pembuatan fitur interaksi atau interaction terms. Yang kelima ada data splitting. Jadi jika model lead scoring dievaluasi hanya dengan data yang sama yang digunakan untuk melatihnya, maka kita tidak dapat mengetahui seberapa baik model tersebut akan bekerja pada data terbaru. Jadi dengan memisahkan data menjadi training data dan data uji, dengan menggunakan data splitting, kita dapat mencegah overfitting. Jadi data splitting juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja model lead scoring dengan parameter yang berbeda. Yang keenam ada feature engineering. Jadi feature engineering ini dapat digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan memilih fitur yang paling relevan atau menggabungkan beberapa fitur menjadi satu fitur yang lebih representatif. Seperti one-hot encoding untuk data kategorikal tadi diubah jadi numerik agar dapat digunakan oleh model. Pembuatan fitur interaksi dengan menggabungkan dua atau lebih fitur untuk menangkap interaksi antar fitur. Scaling fitur numerik menyamarkan skala fitur numerik agar tidak ada fitur yang mendominasi model. Yang ketujuh ada model training. Model training adalah membuat prediksi dengan menggunakan data yang telah disiapkan. Jadi agar model lead scoring dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru, data yang digunakan untuk model training harus representatif dari populasi leads yang ingin diprediksi. Seperti ada beberapa algoritma machine learning seperti logistic regression, random forest, dan gradient boosting. Ini dilatih menggunakan data latih seperti X-Trend dan Y-Trend. Yang kedelapan adalah model evaluation. Model evaluation pada lead scoring adalah proses menilai kinerja untuk memastikan akurasi, kehandalan, dan kemampuan generalisasi pada data baru. Yang terakhir ada data visualization. Yaitu adanya variabel prediktif, pola dan tren, perbedaan antar segmen, dan kinerja model yang baik dalam data visualization menunjukkan bahwa dataset lead scoring ini memiliki peluang yang signifikan untuk yang pertama, membangun model lead scoring yang akurat dan efektif. Yang kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, meningkatkan engagement dan konversi lead. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim penjualan dan pemasaran. Jadi hasil akhir dari analisis data lead scoring adalah yang pertama, model lead scoring yang akurat.
memprediksi probabilitas konversi lead menjadi pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting, jadi faktor yang berkorelasi dengan konversi lead. Yang ketiga, meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan dengan menargetkan leads yang tepat, mempersonalisasi pengalaman pelanggan, dan mengotomatiskan proses. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim, meningkatkan tingkat konversi lead, mengoptimalkan ROI atau return on investment dari aktivitas pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir mendukung pertumbuhan bisnis dengan menghasilkan lebih banyak pelanggan. Jadi dengan demikian perusahaan dapat memahami prospek mereka lebih baik dan mengambil tindakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peluang konversi penjualan. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mengucapkan minta maaf.